Halo, kita ketemu lagi di video tugas akhir ya, yang membahas tugas akhir. Sudah ada beberapa video yang saya berikan sebagai baik materi bimbingan secara umum maupun materi untuk penelitian. Nah, kalau Anda lihat di layar, ini saya menampilkan salah satu paper yang pernah saya tulis tahun 2015 di submit ke Konferensi Nasional Sistem Informasi, di mana dalam paper tersebut penelitian yang saya tulis saya menggunakan kakas bidang sistem informasi yang namanya Soft System Methodology ya, SSM. Itu dari bukunya Peter Ceklen dan kawan-kawan. Jadi soft system metodologi ini adalah kakas untuk menganalisis sebuah lingkungan ya, instansi atau mungkin organisasi dari dunia nyata ke dalam yang disebut sebagai system thinking. Bagaimana kita bisa menganalisis eh, kondisi di dunia nyata ya, lingkungannya seperti apa yang terlibatnya, siapa saja, proses apa saja yang terlibat, itu digambarkan dengan model ya. Jadi tidak aneh lagi ya di informatika bahwa dalam alat analisis itu biasanya kita menggunakan model. Nah, model dalam soft system metodologi ini disebut sebagai rich picture ya, gambar yang kaya ya, yang menggambarkan pihak-pihak yang terlibat, eh, interaksinya, tetapi secara garis besar. Jadi meskipun sistemnya cukup kompleks ya, kondisi dari dunia nyatanya cukup kompleks, tapi dapat diterjemahkan dalam sebuah gambar yang kaya atau rich picture secara simple atau sederhana. Nah, sekarang kita lihat bahwa tujuan dari penelitian saya waktu itu adalah untuk menggambarkan, menganalisis eh, pembimbingan tugas akhir. Kenapa saya sampaikan ini? Karena kadang-kadang juga mahasiswa tidak paham ya dengan siapa saja terlibat dalam pembimbingan tugas akhir, karena selama pembimbingan umumnya hanya berhadapan dengan eh, dosen pembimbing ya. Oke, kita akan mulai. Jadi kalau Anda lihat ini gambarnya cukup rumit ya. Namanya juga rich picture ya. Rich itu kaya kan ya. Jadi saya mencoba menggambarkan semua aspek yang terlibat di dalam pembimbingan tugas akhir, sampai dengan seminar, sampai dengan sidang, sampai dengan perbaikan sidang ya, dan Anda lulus sebagai seorang sarjana ya, ST, sarjana teknik. Baik, kita mulai dari mahasiswa. Anda bisa lihat problem apa yang dimiliki oleh mahasiswa. Biasanya setelah kuliah metodologi penelitian, Anda sudah dapat menyusun proposal, sudah punya minat bidang keilmuan, sudah punya referensi yang digunakan, tapi ternyata tidak semua mahasiswa ya bisa melakukan hal tersebut ya. Jadi sudah lulus kuliah metodologi atau metode penelitian ya, di Unpas namanya metode penelitian, itu punya minat yang sudah fix, punya penelitian yang sudah fokus ya. Jadi kadang-kadang mereka bingung mengenai judul TA. Judul TA belum selesai, masalahnya apa? Ternyata problemnya itu juga dimulai dari sedikit sekali membaca konsep dan teori yang dibutuhkan. Padahal seperti kita ketahui,
sumber-sumber itu sangat banyak, tidak selalu ya dari buku yang fisik ya, tetapi sekarang mayoritas itu menggunakan uh, buku digital atau e-book atau dari paper. Banyak sekali sumbernya, terutama dari internet, dan mungkin bertukar file dengan teman-teman satu angkatan atau berbeda angkatan yang tugas akhirnya keilmuan informatika yang sama. Ya, kenapa di sini digambarkan bahwa mahasiswanya itu tidak satu tapi banyak. Problem utama biasanya mahasiswa kadang-kadang merasa sendirian dalam melaksanakan tugas akhir, lupa bahwa mereka itu punya teman-teman satu angkatan yang bisa bertukar pikiran, bisa saling menyemangati, bisa diskusi, tukar referensi ya, tidak perlu capek nyari-nyari. Lalu kadang-kadang juga bingung menulis. Kenapa? Karena tidak biasa menulis. Dibiasakan ya, Anda dipaksa untuk menulis. Kadang-kadang juga menulisnya tidak terlalu bagus, kadang-kadang juga menulisnya banyak salah ketik, kadang-kadang juga menulisnya itu diulang-ulang. Ya nggak apa-apa. Namanya juga latihan, meskipun saya pikir untuk sudah cukup terlambat ya kalau sampai dengan tugas akhir atau sudah beres kerja praktek Anda masih latihan menulis. Saatnya sekarang Anda bisa menerjemahkan ide dalam penelitian ke dalam bentuk tulisan yang bukan hanya dimengerti oleh Anda tetapi juga dimengerti oleh terutama dosen pembimbing. Nah, kata malas di sini ini harus dijauhi ya. Anda harus punya target, Anda harus punya tujuan yang jelas, kapan ingin selesai, tahapan-tahapan apa yang harus Anda selesaikan dalam proses tugas akhir. Ya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa kadang-kadang juga ada lagi tidak mood ya, kadang-kadang juga lagi mandek dan seterusnya, tapi jangan harap itu menjadi alasan untuk tidak menyelesaikan tugas akhir atau menunda-nunda tugas akhir. Baik, Anda sebagai peserta tugas akhir juga harus paham mengenai administrasi ya, mengenai proses pembimbingan. Tidak mungkin pembimbingan baru 2-3 kali itu Anda harus minta misalkan seminar, karena ada standarnya, dan biasanya setiap dosen juga punya standar masing-masing meskipun mirip-mirip ya. Meskipun saya tidak bisa mengatasnamakan dosen yang lain ya, tetapi biasanya setelah bab 3 selesai analisis dan mulai ke bab 4 perancangan, di mana perancangannya sudah cukup jelas ya, atau pembangunan aplikasinya atau evaluasi itu sudah cukup baik, biasanya dosen pembimbing akan mengizinkan untuk seminar. Oke, pihak yang kedua setelah mahasiswa tentu saja dosen pembimbing ya. Saya ingin memberikan sebuah kesalahpahaman bahwa yang namanya tugas akhir itu hanya mahasiswa yang belajar ya. Sama, dosen pembimbing juga ikut belajar. Kenapa? Karena tugas akhir yang baik itu adalah yang konsep keilmuannya itu apa yang kita kenal sebagai state of the art, yang terkini, teknologi terkini, konsep yang terkini ya. Kenapa? Nanti dalam menggunakan referensi juga jangan sampai Anda menggunakan referensi yang terlalu lama ya. Ingat, yang namanya keilmuan informatika itu berkembang dengan cukup pesat. Sama ya, yang namanya dosen pembimbing juga ikut belajar, harus menyusun jadwal bimbingan, harus merencanakan proses pembimbingan, perbaikan laporan dan seterusnya, sehingga juga tidak bisa Anda
ingin cepat-cepat, butuh waktu, sama. Anda butuh waktu untuk memahami sesuatu, ya. Dosen pembimbing juga butuh waktu untuk memahami apa yang Anda tulis, apa yang Anda sampaikan, sementara bimbingannya itu lebih dari satu. Oke, jadi interaksi antara mahasiswa peserta tugas akhir dan dosen pembimbing itu menjadi salah satu kunci sukses Anda menyelesaikan tugas akhir. Ya, ini Anda harus bisa bersyukur, bisa memahami bahwa meskipun kondisi pandemik seperti ini, internet di kita masih jalan, amat sangat mudah untuk mencari referensi-referensi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas akhir. Nah, kalau kita lihat dalam rich picture ini bahwa relasi antara mahasiswa dan dosen pembimbing ini dibatasi, ini ada otonominya. Artinya pihak luar tidak bisa dengan ikut campur dalam pembimbingan, ya, karena misalkan contoh kecil saja, untuk menentukan seminar itu adalah hak prerogatifnya dari dosen pembimbing. Kenapa? Karena dosen pembimbing yang lebih tahu kondisi dari mahasiswanya. Tolong diingat itu ya. Nah, oke. Kita akan melihat bahwa mahasiswa juga di sini harus paham bahwa dalam pembimbingan itu ada syarat-syarat lain, ada aturan-aturan lain, ada pihak-pihak lain yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Mungkin Anda masih ingat yang sudah ngambil tugas akhir bahwa proposal itu harus diajukan ke koordinator tugas akhir. Jadi filter pertama pada saat Anda mengajukan proposal itu biasanya adalah pada saat kuliah metode penelitian. Filter selanjutnya, ya, penyaringan selanjutnya itu adalah di koordinator tugas akhir. Biasanya koordinator tugas akhir yang menyetujui atau tidak menyetujui dosen pembimbing dengan berbagai pertimbangan, salah satunya adalah jumlah mahasiswa yang dibimbing dan kecocokan keilmuan dengan penelitiannya. Artinya apa? Anda harus menjaga hubungan baik dengan koordinator tugas akhir. Selanjutnya adalah tata usaha yang ngurusin administrasi, biasanya KPTA ya, kerja praktek dan tugas akhir. Contoh paling sederhana saja, jika Anda judulnya itu ada studi kasus di luar Unpas, itu Anda harus wajib memiliki surat pengantar yang nanti akan dicantumkan di lampiran laporan tugas akhir. Siapa yang ngurusnya? Biasanya kan ada tanda tangan Kaprodi ya, itu tata usaha. Administrasi seperti ini tolong jangan dianggap enteng. Ya, karena ini adalah bukti bahwa Anda itu melaksanakan sesuatu yang resmi dari program studi teknik informatika. Nomor 2, setelah Anda jaga hubungan baik dengan koordinator tugas akhir, tentu saja jaga hubungan baik dengan tata usaha, khususnya yang mengelola administrasi dari KP dan TA. Sudah dua pihak dari luar pembimbingan yang harus Anda perhatikan. Yang ketiga adalah narasumber di objek tugas akhir. Maksudnya adalah jika Anda melakukan wawancara, terlepas apakah wawancaranya itu di luar Unpas atau mungkin internal dalam Unpas, ya, banyak ya beberapa mahasiswa yang melakukan penelitian tapi di dalam internal Unpas. Apakah mereka tetap butuh pengantar? Tetap butuh pengantar. Apalagi di dalam saja internal Unpas saja tetap butuh pengantar dari tata usaha, apalagi yang di luar. Nah, yang di luar itu tentu saja Anda harus melakukan survei, wawancara, kuesioner, ya. Harus ada persetujuan dari mereka bahwa Anda akan melakukan hal-hal tersebut.
tertulis hitam di atas putih. Tidak ada itu dalam lampiran, orang akan sulit ya, termasuk juga pembimbing akan sulit percaya bahwa Anda melakukan wawancara dan seterusnya tersebut. Jadi ketiga, Anda harus menjaga hubungan baik dengan narasumber atau pihak-pihak lain di tempat studi kasus penelitian Anda. Nah, tentu saja pembimbingan ini juga tidak lepas dari dosen-dosen yang baik satu keilmuan maupun dosen-dosen yang lain, ya. Ingat bahwa nanti pada saat Anda sidang itu pasti akan melibatkan dosen lain sebagai penguji, ya. Kalau pembimbingnya satu orang, biasanya pengujinya berdua. Jika pembimbingnya ada pembimbing utama dan pembimbing pendamping, biasanya pengujinya itu seorang. Interaksinya ini tidak hanya di dalam sidang, ya, tetapi juga pada saat pelaksanaan pembimbingan. Bukan tidak mungkin pembimbing itu melakukan pembahasan mengenai materi dari penelitian Anda sebagai peserta tugas akhir dengan dosen-dosen lain, menerima masukan misalkan ya, atau mungkin juga ada beberapa perbaikan dan diskusi. Baik, nah problem pada saat sebetulnya bukan problem ya, kondisi dari dosen-dosen pembimbing lain ini gambar mata ya. Artinya apa? Mengawasi juga, ikut memperhatikan pembimbingan oleh mahasiswa oleh dosen pembimbing tertentu ya. Problemnya adalah ada dosen yang tidak peduli, yaitu urusan orang lain, saya tidak peduli. Tetapi juga ada yang melakukan pengamatan dengan baik, memuji, melihat bahwa TA-nya ini bagus, ya mungkin bisa dijadikan sebagai penelitian lanjutan, mungkin bisa ditingkatkan menjadi misalkan ya kerjasama dengan prodi lain dan seterusnya. Ataupun juga diskusi dengan dosen lain, jangan-jangan judul dari yang diambil oleh mahasiswa bimbingan itu pernah digarap atau mirip atau lebih parah lagi sama dengan mahasiswa lain. Nah, ini yang harus dihindari. Kenapa? Ingat plagiarisme. Ya, sengaja ataupun tidak itu tetap akan dianggap sebagai plagiarisme, ya. Ada yang menyebutkan mahasiswanya hebat, ada yang menyebutkan mahasiswa bodoh, ada yang menyebutkan pembimbing bagus, ada yang menyebutkan pembimbing salah. Itu adalah hal yang wajar dan ini tetap harus diperhatikan. Akan berbahaya sekali misalkan jika dosen pembimbing itu mengajarkan sesuatu yang ternyata salah. Ini sangat bermanfaat. Ya. Contoh paling sederhana misalkan kita melihat misalkan ada dosen yang tidak peduli dengan format penulisan. Padahal format penulisan laporan itu penting menjadi nilai dalam seminar dan sidang. Kalau pembimbingnya tidak memperhatikan dan dosen yang lain juga tidak peduli, koordinator TA tidak memperhatikan dengan baik, nah itu juga akan menjadi bahaya. Siapa yang rugi? Mahasiswa yang rugi. Ini kadang-kadang juga mahasiswa inginnya itu dosennya itu yang yes. Dosennya itu yang dia tulis setuju, dia tulis setuju, dia tulis setuju. Padahal belum tentu itu berkualitas. Ingat, ini adalah penelitian. Salah satu tugas dosen itu adalah membimbing mahasiswa untuk mencapai potensinya, potensi yang bagus, potensi yang berkualitas. Oke. Itu dengan dosen pembimbing lain ya, bukan tidak mungkin pembimbing juga akan menugaskan mahasiswa untuk konsultasi dengan dosen lain. Itu bukan hal yang aneh.
Kenapa? Salah satunya adalah untuk memperluas wawasan, sehingga dalam penelitian juga berbagai aspek yang berkaitan dengan penelitian tersebut tetap harus diperhitungkan, meskipun mungkin tidak semuanya akan dituliskan. Wawasan penting. Selanjutnya, di sini masih dosen juga sebetulnya, tetapi di sini dosennya itu lebih fokus kepada keilmuan yang memang ada di Teknik Informatika Universitas Pasundan, ya. Misalkan saya latar belakangnya adalah sistem informasi, ya. Dosen yang lain ada yang dari rekayasa perangkat lunak, ya. Ini salah satunya adalah memberikan ide, memberikan masukan-masukan supaya pembimbingan, terutama hasil dari penelitian, itu up to date dengan perkembangan keilmuan bidang informatika. Ya. Termasuk juga untuk memperhatikan misalkan mahasiswa ini terlalu banyak menggunakan kakas A. Bagaimana kalau kita arahkan ke kakas B supaya wawasannya juga semakin baik. Dan terakhir, tentu saja dari jurusan atau program studi. Ya, jadi pembimbingan di sini juga diawasi dengan ketat oleh pihak program studi. Kenapa mahasiswa ini baru beberapa kali bimbingan sudah boleh seminar? Kenapa mahasiswa ini sudah lebih dari 2 semester kok tidak selesai-selesai? Ya, nanti harus diketahui apa yang jadi masalah. Pembimbingnya kah yang sulit ditemui misalkan? Atau mahasiswanya yang muncul tenggelam, muncul tenggelam? Maksudnya datang dan pergi tapi tidak konsisten, ya, bukan mahasiswa tidak bisa berenang, ya. Nah, ini bisa jadi masukan untuk program studi, sehingga mereka bisa menentukan jika misalkan contoh saja mahasiswa yang terlalu lama menyelesaikan tugas akhirnya itu masuk ke AMS, ya, golongan akhir masa studi. Dan bahayanya untuk tugas akhir yang diselesaikan terlalu lama adalah keilmuan atau kualitas dari penelitiannya menjadi berkurang. Dalam beberapa kasus bahkan sudah obsolete, ya, penelitiannya sudah tidak bermanfaat sama sekali. Misalkan meneliti sistem informasi tertentu, ya, karena dia lama sampai setahun sampai 1,5 tahun tidak diselesaikan, pada saat sudah selesai ya tidak ada manfaat karena sistem informasinya sudah ada, sudah dibangun, sudah jadi aplikasi. Meneliti sesuatu yang sudah digunakan orang-orang lain, ya, sudah umum, sehingga menjadi tidak bermanfaat. Oke. Jadi itu gambaran dari salah satu paper yang pernah saya tulis, rich picture, ya, gambaran model menggunakan soft system metodologi. Kenapa saya menampilkan ini? Supaya Anda bisa memahami lingkungan pembimbingan, ya, tugas akhir, lingkungan pengerjaan dari tugas akhir, bahwa ini memang harus dilakukan. Visi Anda apa? Menjadi sarjana. Sarjana teknik. Apa itu sarjana teknik? Bagaimana mungkin Anda menjadi sarjana tapi tidak pernah melakukan penelitian? Saya sangat menyesalkan kalau ada mahasiswa yang prinsipnya adalah asal buat, asal lulus, ya tidak ada manfaatnya. Oke. Saya yakin Anda bisa
Alasannya adalah tadi itu sudah saya sebutkan, kemudahan untuk mendapatkan referensi. Dengan bersenjatakan internet, ya, Anda bisa searching di Google dan website yang menawarkan buku gratis atau paper atau penelitian, itu Anda bisa dengan mudah baca, pelajari, jadikan itu ide, jadikan itu pembuka wawasan. Ingat, Anda melaksanakan tugas akhir tidak sendirian. Banyak teman-teman Anda satu angkatan yang juga sedang melaksanakan tugas akhir. Istilahnya ya, maintain communication, jaga komunikasi. Supaya apa? Jaga semangat, jaga fokus. Itu yang penting sebetulnya. Baru setelah itu Anda bisa berbagi informasi, ya, berbagi referensi. Oke. Dari paparan saya kali ini, saya harap Anda punya pemahaman yang lebih lengkap, ya. Ini penelitian masih bisa dikembangkan. Setidaknya Anda punya gambaran. Begini yang namanya tugas akhir, bahwa pembimbing itu tidak bisa memutuskan misalkan untuk seminar, untuk sidang, tanpa memperhatikan kualitas dari tulisan Anda. Sama, mahasiswa juga punya kewajiban untuk menulis penelitian yang baik dengan referensi yang bertanggung jawab dan berkualitas. Mahasiswa juga punya hak untuk dibantu, dimudahkan dalam menyelesaikan penelitiannya. Betul, memang masa pandemik seperti ini kita sangat tergantung dengan teknologi informasi dan komputer, ya, internet dan seterusnya. Tapi saya pikir itu tidak menjadi halangan, karena hal seperti ini sudah lama diramalkan di bidang kita. Orang bekerja di rumah, ya, banyak untungnya, ada juga ruginya, tapi ternyata juga kondisi sekarang ini memaksa kita untuk seperti itu. Jangan patah semangat. Saya yakin Anda bisa, dari pemahaman rich picture yang Anda lihat, saya harap tidak membuat Anda menjadi patah semangat. Justru Anda bisa melihat dengan banyaknya pihak yang terlibat, ya, itu akan membantu Anda menyelesaikan. Oke? Saya akhiri dulu video sekarang. Ya, tetap semangat Anda menyelesaikan tugas akhir. Teliti. Jangan sampai ada syarat-syarat baik administrasi ataupun penelitian ataupun hal-hal lainnya yang terlewat. Hindari setiap pembimbingan itu Anda melakukan kesalahan yang sama yang sudah diminta untuk diperbaiki oleh dosen pembimbing. Oke, tetap semangat, ya. Silahkan lanjutkan buat laporan tugas akhir Anda. Terima kasih.